Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Anak-anak sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu-waktu yang kita pergunakan selama ini. Baik, kita masih belajar tentang masalah akidah, masih belajar kitab yang kita pakai At-Tauhid Linasyi'ah wal Mubtadi'in, yaitu tauhid bagi orang-orang selain orang-orang Arab dan bagi para pemula, judulnya yang ditulis oleh Dr. Abdul Aziz bin Muhammad Alu Abdul Latif. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas sifat orang-orang yang faizin, yaitu sifat orang-orang yang beruntung yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Asr, yaitu ada berapa? Ada 4 sifat orang-orang yang beruntung yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Asr, yaitu Allah katakan wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Nah, ini adalah sifat yang pertama. Orang-orang yang beriman, yang mereka berilmu dan dengan ilmunya mereka beriman kepada Allah. Wa amilus salihat, sifat yang kedua, mereka mengamalkan apa yang mereka ketahui, mereka mengamalkan kebaikan. Wa tawasaw bil haqq, dan mereka saling berwasiat di dalam kebenaran, saling menasihati di dalam kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dan mereka saling berwasiat atau saling menasihati di dalam kesabaran. Nah, 4 sifat inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebagai sifatul faizin, yaitu orang-orang yang memiliki sifat yang beruntung. Orang-orang beruntung yang memiliki sifat-sifat yang beruntung. Nah, demikian. Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu ma yunafi at-tauhid wa yudaduha. Apa yang menafikan tauhid atau apa lawan tauhid? Apa saja yang bisa membatalkan tauhid seseorang? Apa saja yang bisa membatalkan tauhid seseorang? Baik. Awwalu ma faradallahu 'alan nasi al-imanu billah wal kufru bit taghut. Pertama sekali yang Allah wajibkan kepada manusia itu adalah, yang Allah wajibkan kepada kita itu adalah beriman kepada Allah, tauhid. Inilah dia. Pertama sekali Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bertauhid. Coba perhatikan, Allah katakan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Fatihah yang kita baca setiap hari, ini menyuruh kita untuk bertauhid. Allah katakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah yang mengatur seluruh alam. Ini adalah tauhid, yaitu kita harus mengimani Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh alam. Tidak ada Tuhan yang lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid, yaitu tauhid rububiyah yang sudah kita pelajarin, tauhid rububiyah. Demikian juga Allah katakan di dalam surah yang lain seperti surah Ad-Dariyat, Allah katakan
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada kami. Nah, ini juga bentuk tauhid. Kita tidak beribadah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bentuk tauhid. Dan demikian juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa huwas samiul alim, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini adalah bentuk tauhid juga, yaitu keimanan kita kepada tauhid asma wa sifat. Jadi yang pertama kali Allah perintahkan kepada kita itu bukan salat dulu, bukan puasa dulu, bukan zakat dulu, tapi tauhid dulu. Lihat bagaimana Nabi SAW berdakwah. Dia sampaikan kepada orang lain, bukan nyuruh orang lain salat dulu, bukan nyuruh orang lain puasa, atau bukan nyuruh orang lain membayar zakat atau melaksanakan haji, tidak, tapi menyuruh orang lain untuk masuk ke dalam Islam terlebih dahulu, yaitu untuk bertauhid terlebih dahulu, agar mereka menjadikan Tuhan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang pertama. Maka yang menafikan tauhid itu adalah kufur. Wal kufur, yaitu kufur dengan mengimani tagut. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk mengingkari tagut. Wal kufur bit tagut, yaitu mengingkari tagut. Nah, inilah lawan tauhid, yaitu mengimani tagut. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam surah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah An-Nahl ayat 36, Allah katakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus setiap umat ada seorang rasul. Jadi setiap umat itu ada rasulnya. Setiap umat ada rasulnya, dan Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW adalah rasul yang terakhir. Berarti kita ini adalah umat yang terakhir. Tidak ada lagi umat setelah kita. Kita adalah umat yang terakhir. Ani abudallaha wajtanibut taghut, yaitu apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasul tersebut, yaitu agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut. Agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut, ya, mengingkari yang namanya taghut. Nah, inilah yang menafikan tauhid. Apa itu taghut? Apa makna taghut? Makna taghut adalah kullun ma'ubida min dunillahi wa huwa radin. Makna taghut itu adalah setiap apa saja yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, setiap apa saja yang diibadahin dan dia suka, maka ini taghut. Jadi kalau seandainya ada seseorang dia disembah oleh orang lain dan dia senang, dia tidak marah dan dia tidak menyalahkan orang lain yang menyembah dirinya, maka ini taghut. Ini orang taghut. Nah, atau menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala seperti menyembah patung atau menyembah pohon atau menyembah batu, dan si penyembah dia juga merasa ridho dengan apa yang dia sembah, maka ini juga taghut. Nah, itu semua taghut. Jadi taghut itu adalah sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan dia suka, dia ridho, maka ini adalah taghut. Nah, inilah yang pertama yang bisa menafikan tauhid kita, yang bisa menghilangkan tauhid kita. Nah, demikian sifatul kufur bit taghut, an ta'taqida butlana ibadati ghairillahi ta'ala wa tatrukuha wa tabghaduha wa tukaffiru ahlaha wa tu'adihim. Nah, bagaimana cara kita mengingkari taghut ini? Bagaimana cara kita mengkufuri taghut ini? Nah, bagaimana sifat kufurnya, sifat kufur dengan taghut itu, ciri-ciri mengkufuri taghut? Nah, gimana caranya kita bisa mengingkari taghut? Yaitu dengan meyakini batilnya ibadah-ibadah kepada selain Allah. Kita yakini ibadah apapun yang diibadahi kepada selain Allah Subhanahu wa taala maka batil semuanya. Batil semuanya. Karena apa? Karena bisa merusak tauhid seseorang. Bisa merusak tauhid seseorang kalau seandainya dia menganggap ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu benar, maka ini akan merusak tauhid seseorang. Seperti apa? Seperti dia meyakini
wah benarnya orang-orang Kristen yang beribadah kepada Yesus mereka, atau benarnya orang-orang Buddha ketika mereka beribadah kepada dewa-dewa mereka, atau benarnya orang-orang Hindu ketika mereka beribadah kepada dewa-dewa mereka, atau agama-agama yang lain. Nah, ini semua tagut. Kita harus yakini semua itu batil. Semua itu batil. Semua itu merusak tauhid seseorang. Jadi meskipun orang-orang akan menganggap kita, wah ini fanatik sekali beragama. Tidak, ini bukan fanatik dalam beragama. Kita harus meyakini setiap agama selain agama Islam salah. Harus kita yakini setiap agama selain dari agama Islam, maka semua sesat, semua kufur, semua adalah bentuk tagut. Bentuk tagut. Dan kita harus tinggalkan agama-agama selain dari agama Islam ini. Kita harus tinggalkan sesembahan-sesembahan selain dari Islam dan membencinya. Harus ada rasa pembencian. Nah, dan bahkan kita harus membenci atau mengingkari pelakunya. Bukan hanya sekedar agamanya saja, tapi pelakunya juga harus kita ingkari. Harus kita benci ya pelakunya. Jadi tidak ada istilah toleransi dalam urusan agama. Ya, ketika si Kristen raya, si Muslim ikut merayakan, atau ketika Muslimnya raya, si Kristen ikut merayakan. Tidak ada yang seperti ini di dalam agama. Ini semua merusak agama. Ini semua merusak Islam. Nah, agama-agama selain dari agama Islam ini semuanya batil. Ini semuanya rusak, dan ini semuanya kalau seandainya ada orang yang meyakini benarnya, maka dikhawatirkan dia akan jatuh ke dalam saling tolong-menolong di dalam permusuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tagut itu adalah sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan dia suka, maka inilah tagut. Ustaz, bagaimana dengan Nabi Isa, Ustaz? Nabi Isa kan disembah. Apakah Nabi Isa tagut? Nabi Isa tidak tagut. Kenapa? Nabi Isa itu disembah setelah beliau meninggal. Nabi Isa itu disembah setelah beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit. Jadi beliau tidak pernah memerintahkan umatnya untuk menyembah dirinya. Hanya saja umatnya bodoh, jahil, sehingga umatnya tersebut menyembah Nabi Isa alaihissalam, bahkan merubah syariat-syariat Nabi Isa alaihi salam. Nah, jadi Nabi Isa itu bukan tagut. Yang tagut itu adalah selain sesembahan-sesembahan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini tagut. Baik. Itu yang pertama, yang bisa menafikan tauhid atau menghilangkan tauhid seseorang. Kemudian apa lagi selain itu adalah kesyirikan, asyirku. Syirik adalah lawan dari tauhid. Syirik adalah lawan dari tauhid. Asyirku diddu tauhid. Fatauhid huwa ifradullah ta'ala bil ibadah, wa syirku huwa sarfu wa ihda' al ibadat li ghairillahi ta'ala. Syirik ini adalah lawan dari tauhid. Lantas tauhid itu apa definisinya? Tauhid adalah menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, mengesakan Allah dalam ibadah, membuat Allah satu-satunya yang berhak disembah dalam ibadah. Sedangkan syirik itu kebalikannya, yaitu memalingkan ibadah-ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menunggalkan Allah dalam beribadah, tapi malah mereka melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya syirik. Ini namanya syirik. Seperti contohnya an yad'uwa ghairallah aw yasjuda li ghairillah. Seperti ada orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti ada orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini syirik. Atau orang yang meminta-minta berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini syirik. Atau yang sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini syirik. Baik. Ini kesyirikan. Dan para ulama mengatakan asyirku akbarud dzunub wa a'dhamuha. Syirik ini syirik akbar. Nah, syirik itu ada dua sebenarnya. Yang pertama syirik asghar dan yang kedua syirik akbar. Syirik asghar adalah syirik kecil.
Syirik akbar adalah syirik besar. Syirik asghar, maka ini bukanlah dosa yang paling besar. Tapi kalau syirik akbar adalah dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ampuni orangnya ketika dia wafat. Allah tidak akan pernah mengampuni orang yang berbuat syirik ketika dia wafat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yaitu di surah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Namun Allah mengampuni apa saja dari dosa-dosa selain dari syirik tersebut bagi orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, syirik merupakan dosa yang paling besar dan Allah tidak akan ampuni orang-orang yang meninggal dalam kondisi berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik akbar ini itu bisa menghilangkan semua amal kita, bisa menghilangkan semua ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan pelakunya itu diancam kekal di dalam neraka, ya, tidak pernah bisa masuk ke dalam surga. Beda halnya dengan orang yang berbuat maksiat, ya, bukan karena kesyirikan tapi maksiat biasa, misalnya dia mencuri, dia merampok, dia berzina dan yang lainnya. Maka kemaksiatan seperti ini masih ada peluang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala dia mengingkari selain Allah Subhanahu wa taala, dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia mengingkari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini bisa menghilangkan amalan-amalan dia seluruhnya dan bisa menghalangi dia untuk masuk ke dalam surga karena bisa kufur orang seperti ini. Nah, demikian. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, yaitu tepatnya di ayat di surah Al-An'am ayat 88, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, itulah dia petunjuk Allah yang dia beri petunjuk kepada siapa saja yang dia kehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Kalaulah mereka berbuat syirik, maka niscaya akan terhapuslah amalan-amalan mereka. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan siapa saja yang berbuat syirik, yaitu maksudnya syirik akbar di sini, maka amalan-amalan yang telah dia kerjakan akan hapus, akan hilang sama sekali, sehingga ketika dia dibangkitkan di akhirat kelak, maka tidak ada yang bisa dia bawa melainkan dosa-dosa yang bertumpuk-tumpuk. Baik, nah demikian juga Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah yang lain, yaitu di dalam surah Al-Maidah ayat 72, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar." Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah akan haramkan untuk dia surga dan tempatnya itu berada di dalam neraka. Lihat, Masya Allah, bayangkan di sini Allah haramkan bagi dia surga bagi yang berbuat syirik. Allah haramkan bagi dia surga. Nah, demikian. Baik, kita lanjut. Wal kuffar yunafi tauhid, fal kufur aqwalun wa a'malun tukhriju fa'iluha Naam, tukhriju fa'ilaha anit tauhid wal iman. Kufur itu adalah penafi dari tauhid. Kufur adalah akan menghilangkan tauhid seseorang. Kufur itu bisa dari ucapan dan bisa juga dari amalan, yang semuanya itu akan mengeluarkan pelakunya dari keimanan, dari ketauhidan. Apa contohnya? Seperti ucapan seseorang yang dia kufur. Misalnya dia mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa berbicara. Ya, ini adalah ucapan kufur.
Dia mengatakan ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan ucapan kufur. Atau amalan-amalan yang bisa menyebabkan seseorang itu jatuh ke dalam kekufuran. Apa contohnya? Seperti dia amalan-amalan yang bisa mengeluarkan seseorang dari tauhid, ya, seperti dia mendatangi para dukun, kan begitu, dan dia membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun, atau dia menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala seperti menyembah patung atau menyembah dewa-dewa atau yang lainnya. Maka ini adalah amalan-amalan kekufuran yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, di sini Syekh memberikan contoh, wa mithaluhu al-kufur. Mithalul kufur al-istihza'u billah. Ya, contoh kekufuran itu seperti memperolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencandai Allah Subhanahu wa taala, memperolok-olok, menjelek-jelekkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kekufuran, ini ucapan kufur. Ini bisa membuat seseorang jatuh ke dalam kafir. Atau memperolok-olok ayat-ayat Al-Quran, ya, menghinakan ayat Al-Quran, ya, apalagi sampai merobek-robek sampai mengatakan bahwasanya Al-Quran ini adalah buku dongeng atau yang lainnya. Maka ini adalah ucapan kufur. Awir Rasul kama qala Allah Ta'ala, atau memperolok-olok para Rasul, ya, memperolok-olok para Rasul, ya, sebagaimana terjadi di masa Nabi SAW. Ada seorang munafik yang dia menjelek-jelekkan Nabi SAW di muka-muka para sahabat beliau SAW. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman Allah, yaitu Allah katakan, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah dengan Allah, dengan tanda-tandanya, dengan rasul-rasulnya kalian memperolok-olok mereka, kalian memperolok-oloknya, la ta'tadiru, maka tidak ada uzur bagi kalian, tidak ada kemaafan bagi kalian, tidak ada maaf, tidak ada uzur bagi kalian. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah jatuh ke dalam kekufuran. Yang sebelumnya kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi membuat kalian jatuh dari keimanan tersebut, ya, karena apa? Karena menghina Allah Subhanahu wa taala, atau menghina ayat Al-Qur'an, atau menghina para rasul, yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, jangan kalian, tidak ada maaf bagi kalian, sungguh kalian telah kufur setelah kalian mendapatkan keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia. Taib. Kemudian yang berikutnya, penghilang atau penafi dari tauhid itu adalah nifak. Nifak ini adalah bisa menafikan tauhid. Nifak, ya, nifak ini ada dua, ada nifak i'tiqadi dan ada nifak amali. Nifak i'tiqadi yaitu nifak yang bisa membuat pelakunya keluar dari Islam, ataupun nifak amali ini adalah nifak yang pelakunya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara menampakkan tauhid di dalam dadanya, di luarnya, tapi mengingkari di dalam batinnya. Ini namanya munafik. Dia mengatakan Islam dengan lisannya di hadapan orang banyak, tapi di dalam hatinya ternyata dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini munafik. Ya, mereka menampakkan dengan lisannya. Dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Baqarah. Allah katakan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Di antara manusia itu ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat. Wa ma hum bimu'minin. Hakikatnya mereka sebenarnya adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kiamat, meskipun mereka mengklaim mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bentuk-bentuk kekufuran atau bentuk-bentuk yang bisa menafikan tauhid. Oleh karena itu, ini semua harus kita hindari agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin hanya sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya
Jangan lupa terus-menerus dibaca atau didengarkan rekaman kajiannya, dan insya Allah akan kita cukupkan saja dahulu di sini. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.